Pemirsa, lokasi penipuan dengan modus kencan daring di Tanah Abang, Jakarta Pusat digerebek polisi. Para pelaku telah menjerat para korbannya yang kebanyakan wanita berprofesi dokter hingga pengacara. Polisi menggerebek apartemen yang dijadikan tempat praktik scammer atau penipuan online di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain 20 pelaku, polisi mendapati puluhan unit laptop, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip bekas narkoba serta alat isap sabu. Modus kelompok scammer jaringan internasional ini menipu lewat aplikasi kencan daring. Otak dari pelakunya ini yang berinisial AJ masih kami dalami, yang melakukan penyidikan karena diduga berasal dari warga negara asing. Kalau omset per bulannya atau per harinya? Omset per bulan masih kami dalami karena tidak menggunakan transaksi konvensional, tapi menggunakan transaksi berupa mata uang kripto, mata uang digital. Sementara itu, hasil tes urin para tersangka 8 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi juga masih memburu pelaku utama AJY yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, butuh dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung, menjalani Patsus Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kapsudit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan diperlakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau, Rabu sore. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah boleh dulu di mana? Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau, dan pejabat lainnya, serta perwakilan pihak keluarga. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Pak, sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya, nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan bahwa tersangka korupsi IKTP Paulus Thanos tetap berstatus warga negara Indonesia meski mengaku memiliki paspor negara lain. Menkum menyebut kepemilikan paspor negara lain Paulus Thanos tidak serta-merta mencabut status kewarganegaraan seseorang. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama
Paulus Thanos atau Jin Tianpo, ya. Jin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos disebut meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah dari pengadaan IKTP. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP yang masuk dalam daftar pencarian orang sejak 2021, Paulus Thanos. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk dapat memulangkan Paulus ke Indonesia. Prosesnya seperti apa lagi? Mudah-mudahan semuanya prosesnya lancar. Itu dulu lah. Pak, penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya pastinya dengan pihak yang terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi IKTP sejak 2019 bersama sejumlah orang. Paulus merupakan direktur utama PT Sandipala Arta Putra. Dari hasil kong kali kong, perusahaan itu mendapat jatah proyek sekitar 44% dari total keseluruhan proyek pengadaan IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Atas praktek kotor ini, perusahaan Paulus meraup keuntungan haram 145 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Paulus Thanos alias Tianpo Jin sudah menjadi buron KPK sejak tahun 2019. Selama 5 tahun buron, Paulus Thanos selalu berpindah-pindah tempat. Dan berikut profil lengkap Paulus Thanos. Paulus Thanos yang memiliki nama lain Tianpo Jin. Ia juga memiliki jabatan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Selain itu, kasus yang menjerat dirinya yaitu kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Sedangkan peran Paulus Thanos terlibat rekayasa tender proyek KTP elektronik dan ditetapkan tersangka oleh KPK tahun 2019. Kemudian ditangkap KPK di Singapura tahun 2025. Kementerian Pekerjaan Umum PU akan segera memperbaiki jalan terputus akibat longsor dan membangun jembatan darurat di lokasi longsor Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Rabu siang mendatangi lokasi longsor di Petung Kriono, Pekalongan. Dodi sempat melihat sejumlah ruas jalan di Dusun Dranan, Desa Yosorejo yang terputus akibat longsor. Usai memantau, Dodi memastikan Kementerian PU segera membantu membuka akses jalan yang terputus, termasuk pembuatan 2 jembatan Bailey di Sungai Welo dan Sungai Desa Kasimpar sepanjang sekitar 30 dan 15 meter. Kementerian PU berharap pembukaan akses jalan dan jembatan portabel bisa segera dikerjakan agar warga bisa kembali beraktivitas normal. Ini tadi diminta kita bantu di desa apa? Dranan. Ada Dranan. Tapi kan lagi gelap gini Mas, kabut kan. Jadi kalau sudah mulai terang, tim penanganan jalan nasional akan kirim drone-nya untuk ngecek trase baru yang mana kira-kira bisa kita kerjakan secara aman dan cepat. Untuk jembatan Bailey sebenarnya sudah siap, cuman ya tadi itu akses dari alat berat yang lebih besar, kan ada batu-batu besar yang tergeletak di tengah jalan yang mesti kita singkirin. Nah itu alat berat LPC 200 segala macam kan nggak bisa masuk.
Proses perbaikan kira-kira butuh berapa bulan? Kita upayakan sih cepat-cepatnya, karena kan kasihan juga masyarakat yang keputus kontaknya sama dunia luar ya. Data terakhir dari pihak kecamatan, longsor Pekalongan memutus akses 82 dusun dari total 4 desa di Petung Kriono. Longsor di Petung Kriono terjadi 20 Januari lalu dan operasi SAR ditutup Selasa kemarin dengan korban 25 orang dinyatakan tewas dan 1 hilang. Dari Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.